Good evening, everyone. Good evening. Let me introduce myself. My name is Rasya Firdaus Dwi Putra. I'm from class T25F. Uh, in this presentation, I will explain the main points related to this topic and provide some example for better understanding. I hope this presentation will be useful and interesting for all of you. Describing a chart and graph. First one, what are chart and graphs? Chart and graphs are visual tools used to present information and data in a easy to understand format. The purpose show trends, compare information, display change over time, summarize large amount of data. Example, a graph showing monthly sales from January to December. Why it is important? Because uh, make information easier to understand. Chart and graphs present data visually, making complex information easier to read and interpret. 2. Show trends and patterns. They help people quickly identify increase, decrease, and other patterns over time. 3. Facilitate comparison. Different categories, product, or groups can be compared more effectively using visual representation. 4. Save time. Instead of reading long tables of numbers, viewers can understand key information at a glance. 5. Support better decision making. Business researchers and students use charts and graphs to analyze data and make informed decisions. 6. Improve presentation. Visual data makes presentation more engaging, attractive, and easier for audience to follow. This is types of chart and graphs. First one we have bar chart. Bar chart use rectangular bars to compare values among different categories. Purpose to compare quantities between groups. Example, comparing the numbers of students in different class. 2. Line graph. A line graph display points connected by lines to show change over time. Purpose show trends and development over a period. Example, monthly sales from January to December. Number 3, pie chart. A pie chart is a circular chart divided into slices that represent portion or percentage of a whole. Purpose show how parts contribute to a total. Example, percentage of household expenses. Number 4, histogram. A histogram uses bar to display the frequency distribution of numerical data. Purpose, show data distribution and frequency. Example, distribution of student test scores. 5. Scatter plot. A scatter plot uses dots to represent the relationship between two variables. Purpose, identify correlation or relationship. Example, relationship between study hours and exam score. 6. Area chart. An area chart is similar to a line graph, but the area beneath the line is filled with color. Purpose, show trends and emphasize the magnitude or change. Example, website traffic grow over several months. Part of a graph. Title, show the topic or subject of the graph. X-axis, the horizontal axis that usually display categories or time periods. Y-axis, the vertical axis that shows values or measurement labels. Provide description for the X and data. Data, values, the actual numbers represented in the graph. Legend, explaining the meaning of colors, symbol, or patterns used in the graph. Describing trends, to describe change in data over time.
increase, so that data goes up, decrease, so data goes down, remain stable, so little or no change, fluctuate, so data rising and falling. Comparing and describing change. To compare data and describe difference or change, higher than, greater value, lower than, smaller value, more and fewer than, compares quantities, similar to, nearly the same value. Example, the graph show monthly share from January to April. Sales increased steadily from January to March, reaching the highest point in March. In April, sales remained stable with little change. Overall, the graph indicates a positive trends in sales during the period. Conclusion: Graph and charts are useful tools for presenting information visually. They help people understand data quickly, identify trends and patterns, compare different values, and make better decisions by using graph effectively. Complex information can be communicated in a clear and easy to understand. Thank you for any question. Attention. Any question? Beres. Geus ngikikeun ya. Untuk antara make kan temuan beres nanya. Continue to quiz. Continue quiz. I will send in a group. I don't send a quiz in group. By the way, how much time did you give for this quiz? Berapa lama waktu pengerjaannya? 15 minutes. Oke. Sambil nunggu mereka ngerjain quiz, coba kamu jelasin pakai bahasamu sendiri tentang perbedaan antara chart sama graph ini. Sama jenis-jenisnya ya. Can In my bahasa. friend Raka to explain or not? Is Raka there? Jelasinnya.
Why should we use the chart and graphs? And what's the differences between both of them? Because Can you explain in bahasa? bahasa Indonesia. Eh, karena ini bisa lebih memudahkan kita untuk lebih mengerti pakai chart dan graph karena sudah di apa menampilkan datanya. Jadi kita tuh bisa lebih lebih mengerti gitu, Miss. Ya, apa perbedaannya antara chart sama graph? Eh, chart and graphs. Izin menjawab ya, Miss, Hmm, untuk perbedaan graf dan chart. Untuk graf itu lebih fokus menunjukkan hubungan atau perubahan data, biasanya memakai sumber X dan Y. mm-mm. Nah, kalau misalkan untuk chart, chart itu istilah yang lebih luas untuk semua bentuk visualisasi data. Jadi ada banyak jenis gitu. Chart bisa berupa bar chart, pie chart, line chart, area chart, dan lain-lain. Jadi lebih luas gitu. Fungsinya lebih umum. Raka kemana aja, Raka? Baru hadir tadi, Miss. Saya juga baru Hmm, pulang ini. Maaf, Miss. oke. Coba contohnya, satu lagi contohnya. Tadi kan perbedaannya. Contoh dari masing-masingnya atau gimana, Miss? Iya. Bentar. Kalau mau presentasiin tentang kenaikan harga, kita pakainya yang mana? hmm, mungkin kalau untuk kita melihat kenaikan harga bisa pakai yang line graph, Miss, yang kedua. Good. Jadi nggak semuanya bisa pakai satu jenis aja. Ya, poinnya itu yang harus dimengerti. Oke, Tergantung kita mau mempresentasikan apa dulu. yes, Miss. Mm-mm. Coba Kak, Miss mau dengar pengertianmu berdasarkan jenis-jenis chart sama graph yang sudah dipelajari malam ini. Ya, izin ya, Miss. Jadi, setahu saya ya, Mm-mm. untuk graf itu terbagi dari beberapa jenis. Seperti yang udah tadi sebutin, line Chart graph, atau graph? eh graph dulu. Oke. Ya. Untuk yang pertama itu, yaitu, jadi dia tuh dipakai untuk melihat kan dari waktu ke waktu gitu. Seperti contohnya kayak kenaik suhu, harga saham, sama jumlah pengunjung harian kalau dalam perusahaan gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya bentar, Miss. Scatter graph, scatter graph. Jadi scatter graph Apa itu itu? dipakai untuk melihat Mana hubungan baju antara baju dua variabel jawaban gitu. dia nah. Jadi contohnya kayak semisalkan jam belajar dan nilai ujian, tinggi Hmm. badan dan berat badan. Nah, adapun contoh chart Hmm. yang pertama ada yang namanya
Jadi untuk contohnya itu jumlah siswa tiap jualan tiap, dan kedua itu ada pie chart dipakai menunjukkan persentase atau seluruh, contohnya bulanan, bulanan persen. Kalau rasa persen mungkin mayoritasnya tuh kayak sekarang itu kan banyak yang kayak konten kreator gitu, Miss. Jadi contohnya kayak misalkan perkembangan subscriber YouTube misal, begitu terus jadi pertumbuhan ngechat penduduk gitu ya kalau chat misalkan buat negara, mungkin gitu, Miss. bagus itu. Oke, good. Meskipun telat tapi paham sama materinya ya. Iya, maaf banget, Miss. Oke. Hmm, gimana? Kuisnya udah selesai atau masih running? Eh, kuisnya Coba dilihat berapa orang yang udah ngumpulin, yang udah submit. Aku sudah. Berapa persen yang jawab benar? Di situ kan ada wait miss, tuh nge-lag banget. Duh, kenapa sih lagi gini? jawabnya benar. Hmm, Gimana Rasya udah selesai belum teman-teman? Di sini ah, izin jawab, Miss. Ah, Buat Raka yang jawaban itu jawaban itu baru 10 orang yang ngumpulin. Aduh, berapa menit lagi? Nanti habis itu di S ya, sampai waktunya habis. Berarti itu doang yang dapat tambahan nilai. oke miss. I'm sorry because Raka yang make Google Form jadi Iya, seberapa menit deh? beres. ya pasti only the owner yang bisa lihat. Udah 13, Miss. Jawab. Tadi kan ngasih waktu 15 menit, masih 5 menit lagi ya. Yes. Ada sambil dibahas soalnya coba yang di Google Form. Ini juga useful banget ya buat kalian yang nanti mau Ibu bisa izin dipakai. screen share ya. Ya, oke. Izin ngebahas soal ini ya, yang dari rahasia atau dari kelompok. Nah, jadi soal yang pertama itu what the purpose atau tujuan dari graph ya. Yang A itu membuat kita atau story, yang B itu present data visually, jadi mempresentasikan data secara visual. C itu menulis esai, yang D itu draw picture atau menggambar gambar ya. Gambar. Menurut kalian yang mana? Yang A itu membuat cerita, B itu present data, itu menulis esai, yang D itu menggambar ya. Berarti yang D. Yang kedua, which graph? Jadi graph mana yang commonly used, itu yang sering Secara digunakan umum ya, secara umum. untuk menunjukkan change over time.
perubahan overtime atau perubahan untuk waktu ya. Yang pertama itu pie chart yang bulat itu ya. Yang B itu bar chart atau bar yang kalian yang kayak gimana. Terus line graph, D table. Menurut kalian yang kayak gimana? Kalau Arya itu Tunggu. Yang lain gimana? yang lain gimana? Full line chart. Line chart. Line chart. Yes. Langsung ya. I Tiga. believe Arya tahu jawabannya, tapi belum tentu semuanya tahu. Gak Karena tahu. ada Ada juga ketemu salah ketemu benar Bu. Oke, yang ketiga ya. Kata mana yang mengindikasi upward trend atau yang upward yaitu tren ke atas lah ya. Yang satu itu fall, drop, rise, decline. Kalian ini bisa masing-masing ya, yang beda sendiri itu yang mana? Gampang kok yang ini. Yang 4 itu kata mana yang mengindikasi downtrend, berarti kebalikan yang tadi ya. Trend ke bawah. Yang satu grow, increase, climb, decrease. Berarti ini kalian Arya yakin kalian bisa kok, yang ini gampang. Sekarang horizontal axis graph it's called the horizontal itu yang ke atas ya. Ke atas, ke atas kan? Yang ke atas. Kalau di koordinat ada horizontal, ada yang vertikal. Vertikal tuh yang ke atas ya? Vertikal, horizontal ke atas. Vertikal ke atas, horizontal ke sini. Gini kan? Gini kan? Iya. Kalau nggak salah vertikal ke atas deh. Vertikal ke atas. Oke, berarti teman-teman pasti ingat lah ya. Di kelas diajarin soal koordinat X sama Z yang kayak gitu. Variabel ya, X. Ya, variabel. Biasanya iya. Sekarang pie chart. What this pie chart usually show? Jadi diagram pie chart itu biasanya digunakan untuk apa sih? Yang A itu presentasi, B itu distance atau jarak, C itu time atau waktu, D itu direction. Banget itu. Bisa ya. Terus yang ketujuh, tes mana table atau yang cocok untuk introducing graph atau merepresentasikan graph. Satu, pakai bahasa yang profesional ya. Oh iya. Yang satu I like this graph. Jadi saya suka graf ini nih. Yang B itu graf ini ilustrasikan titik-titik. Yaitu good morning graph. Yang D itu thank you graph. Jadi kalau kalian presentasi nih ya, kalian tuh mau nunjukin graf, kalian tuh ngomongnya yang mana sih yang kira-kira yang paling cocok di sini? Tahu lah ya yang mana. Oke. Next. Yang nomor 8, kata mana yang berarti mengubah sedikit atau change a little? Ya, perubahannya sedikit. A dramatic lah. B significantly. C slightly. D sharply. Oke. Aman ya yang ini. Kalau ada pertanyaan teman-teman tanya aja langsung, maksudnya jangan pada diam, aktif aja. Kalau ada yang Nanti jangan nanya pas ujian ya. Iya. Oke, nomor 9, the highest point of the graph. Jadi poin paling atas di dalam graf itu disebut apa? A bottom, B level, C peak, D axis. Ini kalian asal bisa translate aja satu-satu. Bottom itu di bawah kan? Bottom di bawah. Level ada artiannya sama, gak ada hubungan sama sekali ya. Peak, mungkin kalian pernah baca lah ya. Kata-kata peak Mount Everest, berarti di atas kan artinya, gak mungkin di bawah. Sebenarnya kalau gak tahu artinya juga, kalau kalian sering baca, pasti kalian bisa nyambungin sendiri lah. Oh, aksis itu yang tadi ya, vertikal sama horizontal. 10, one is correctly ya. Nah, kalau yang ini cells increase from, jadi yang pertama itu cells increase, jadi ada kenaikan cells jadi dari 100 ke 200 kemarin. Kalau yang B increase dari 100 ke 200 unit. Increase
sales increase more higher, sales is increase. Jadi menurut kalian kata mana yang paling benar? Kalau yang ininya bahas jangan Bu. Esainya. Pokoknya di sesi kali ini kalian banyak-banyakin hafalin perbedaan kalau misalnya ada kenaikan itu apa vocabnya, kalau misalnya stabil itu apa, dan kalau mengalami penurunan itu juga apa. Ya. Di slide udah Miss kasih semua, tinggal dibaca-baca aja. Yes, Miss. Ya kan, Rasya? Clear kan? Yes. Sampo clear. Oke, untuk esainya bisa dilihat dari PDF atau dari PPT juga nggak apa-apa. Nggak usah dibahas, pasti pada bisa jawab itu mah. Oke, thank you Arya and friend. Yes, Miss. Miss, Miss, So, is any question? Ada pertanyaan mumpung kita masih di sini? Untuk quiz kita ngulang ya karena Miss lupa nggak upload gambarnya. Okay, Miss. I'll count until 5. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup nih presentasinya. One. permisi Miss, Mm-mm. pengen izin ini lebih ke klarifikasi aja soal kuis sama esai. Jadi buat esai itu banyak yang nanya kenapa pada salah jawabannya. Soalnya itu nggak ke input, bukan ke input sih, lebih ke nggak dimasukin jawabannya. Soalnya kan kalau esai itu tergantung dari jawaban masing-masing. Yang penting masih dalam konteks gitu jawabannya. Pasti benar gitu. Terima kasih. Oke. Kalau esai itu harus dilihat lagi sama ininya, sama yang buat soal. Yes, me. Ya. 2, 3, 4, 5. That's all. Yes, maybe. Oke. Kita tutup presentasi malam ini ya. Yes, Miss.